Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan saat ada hidangan mewah, lezat, dan menggugah selera terhidang di meja makan? Kayak Mas Parjo nih, yang lagi dapat rejeki dikasih makanan mewah daging steak hidangan restoran bintang 5. Wih, mantul Mas, mantap betul. Karena sudah lapar, si Masnya langsung buru-buru motong daging steak dengan semangat 45. Tapi tiba-tiba si daging akrobat pemirsa, melompat entah kemana. Untungnya sih, masih ada tuh sedikit yang tersisa. Ini mah karena makannya nggak inget orang rumah kali ya. Siapa bilang jadi tukang parkir motor itu sesuatu hal yang mudah? Kalau orang biasa, pasti ada aja kendalanya. Nih, lihat aja aksi si Mas yang mau benerin motor gede kepunyaannya yang terjatuh. Awalnya sih semua baik-baik aja, sampai akhirnya... Loh, kok ya malah kehilangan keseimbangan toh? Alhasil, motor-motor lainnya ikutan jatuh. Wah, kalau kayak gini mah jadi diketawain deh sama kura-kura di sebelahnya. Ini sih gara-gara kurang hati-hati apa karena kurang energi? Sarapan dulu Gi, mumpung masih pagi. Tina riko suku bara. Tina riko. Tua keladi, makin tua, makin jadi. Peribahasa yang cocok diungkapkan buat uji kekuatan sepeda motor tua yang satu ini. Ceritanya begini nih, Bang Zaki bersama teman-temannya sedang mencoba uji kekuatan tunggangan. Katanya sih, walau sudah berumur, namun masih tetap gagah dan siap tempur. Medan seberat apapun, siap banget buat diajak meluncur. Kira-kira sanggup gak nih buat nanjak gundukan tanah kayak begini? Waduh, ternyata nih saking full energi, Bang Jaki beserta tunggangannya sampai terbang menuju angkasa. Ini sih namanya real Supraman ya namanya. Bye-bye motornya encok Bang, kasihan motor tua. Ya. Tiap hari ada aja kelakuan warga yang mau berbagi DIY cara melakukan sesuatu. Ya, semacam video-video tutorial gitu deh. Salah satunya kayak Mang Supri yang sedang mengajarkan bagaimana memotong pohon pisang yang baik dan benar. Awalnya sih gak ada masalah dari tutorial videonya nih. Mang Supri memotong bagian ujung di mana terdapat buah pisang yang ceritanya mau dipanen. Pohon pisang dipotong perlahan-lahan biar nantinya bagian atasnya jatuh dan siap untuk dibawa pulang. Namun, saat bonggol pisang mulai terlepas dari pohonnya, malahan jatuh satu pohonnya. Duh, kasihan banget deh Mang. Jadi malah nyungsuk jatuh sampai keselokan gitu. Ini sih bukan salah tutorialnya, tapi emang udah nasibnya kali ya. Cara luar jauh. Kari kadupak ente tuh. Nyekelan ente, nyekelan. Lelelelelelele. Wow! Wow! Allahu Akbar. Angka positif COVID-19 1 minggu terakhir membuat banyak warga melakukan tindakan preventif. Caranya dengan melakukan penyemprotan desinfektan pada lingkungan rumah. Namun, kadang hal yang nggak diinginkan bisa saja terjadi. Kayak mas-mas dengan APD yang satu ini nih, lagi asik nyemprot kanan dan kiri, malah kepleset kayak begini.
Duh, lumayan perih sih. Mungkin ini gara-gara keberatan APD atau emang lagi pengen main perosotan kali ya. Nasi memang menjadi makanan pokok sehari-hari di negeri plus 62. Bahkan ada yang bilang kalau nggak makan nasi ya belum makan namanya. Tapi nasi apa nasi yang tahu-tahu muncul ke atas permukaan panci kayak begini? Makin lama makin mumbul, dan terus menjulang tinggi. Wih, kenapa nih? Jangan-jangan mau meletus. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Orang jatah makan warga seasrama nih bisa kelaparan nanti. Usut punya usut sih, ini karena masak berasnya kebanyakan. Selain itu, tekanan dan uap air dalam panci yang tidak keluar memaksa nasi untuk membumbul ke permukaan kayak begini deh. Duh, kirain ada sulap gaya baru. Masak sebutir jadi sebakul. Hidup memang makin keras nih. Sampai-sampai Mbak Kunti turun gunung dari pohon berjualan kayak begini nih. Tuh kan, sampai ketawa ketiwi lagi. Bikin laku apa bikin ngeri pembeli? Memang, ini bukan Mbak Kunti beneran. Yang siang bolong bukannya istirahat, malah berjualan cilung alias aci gulung. Lagian, setahu kita kan, Mbak Kunti cuma makan sate ratusan tusuk di zaman Bang Bokir. Bang, satenya bang. Jalan kaki itu tempatnya ya di atas trotoar. Lah ini malah sosokan jalan, lompat-lompatan di atas pembatas jembatan. Nah kan, apa dibilang? Kepleset di sasaran yang tak terduga. Aduh Tong, itu bisa bikin bahaya. Sakitnya nggak cuma sementara, bisa merasuk hingga ke dalam jiwa. Aduh, terlalu aktif bisa bikin ngenes juga ya. Pasal 1, emak-emak nggak pernah salah. Pasal 2, kalau emak-emak salah, balik lagi baca pasal 1. Kayak di video yang beredar di akun Instagram @ngakak_indonesia.id. Pas lagi sesi praktek pemadaman api, terlihat 2 orang emak-emak sudah siap memegang selang alat pemadam api. Awalnya, emak-emak ini sukses mengarahkan selang ke api yang sedang berkobar di dalam gentong. Tapi tiba-tiba, helah, si emak panik deh dan menyemprotkan alat pemadam kemana-mana, termasuk ke bapak-bapak yang sedang berada di dekat mereka. Ingat, ini bukan salah emak-emaknya, ini salah bapaknya. Kenapa berdiri di situ? Di zaman pandemi kayak sekarang, kesehatan emang jadi hal yang paling penting. Penggunaan masker mutlak jadi kewajiban setiap mau keluar rumah. Tapi yang membagongkan Sobat 7, minggu ini sempat viral video yang memperlihatkan proses pembuatan masker medis yang nggak sesuai dengan kaidah-kaidah kebersihan dan kesehatan. Masker-masker medis terlihat ditaruh berantakan begitu saja di lantai. Bahkan para pekerjanya hanya memakai kaos singlet dan nggak pakai masker. Ini sih bukannya terhindar dari kuman, yang ada malah beresiko terkena virus kalau beli masker-masker ini.
Seputar pandemi Sobat 7, demi menyukseskan sebuah acara, protokol kesehatan harus dijalankan dengan benar sebelum acara berlangsung. Seperti terlihat di video akun Instagram @ngakakcah, terlihat beberapa petugas sedang menyemprotkan cairan disinfektan di atas panggung. Namun, entah karena meleng atau terlalu semangat nyemprot, si petugas malah terperosok ke bagian bawah panggung. Yang miris Sobat 7, teman-teman si bapak bukannya menolong supaya si bapak penyemprot keluar dari bawah panggung, tapi malah mentertawai kesialan si bapak deh. Sing sabar ya Pak. Pasti ini bakalnya adalah dari tugas. Kejadian luar biasa. Satu, tak tolong. Seorang pemuda yang tampak udah ganteng maksimal dengan gaya perlente terlihat pede berjalan menuju sebuah lokasi. Tapi tak disangka, pas menaiki tangga, si Mas terpeleset dan terjatuh. Aduh, kenapa Mas? Lagi ngelamun ya? Buat ngilangin rasa malunya, si Mas refleks langsung bangun dan ngibrit ambil langkah 1000. Nggak peduli sama sekelilingnya. Hati-hati Mas, nanti kepleset lagi loh. Udah bukan rahasia lagi, yang namanya bocah paling takut kalau dikejar sama anjing. Meskipun bocahnya bergerombol dan anjingnya cuma satu, mereka bakal ngibrit lari tunggang langgang. Tapi dari segerombolan bocah yang kabur, rupanya ada satu bocah yang cukup pinter nih. Dia memanjat salah satu tiang listrik yang berada di pinggir jalan. Si anjing pun cuma bisa tertegun memperhatikan si bocah bergelantungan. Secara dia nggak bisa meraih si bocah kan? Nah, sekarang tinggal berdoa ya dek, supaya anjingnya buru-buru kabur. Terus kamu bisa turun dari tiang dan pulang ke rumah. Ayo semangat! Oh no, oh no, oh no, 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 oh no, oh no. Segagah-gagahnya seorang laki-laki, pasti bakal sedih juga kalau ditinggal kekasih hati. Seperti terlihat di salah satu video akun Instagram @kocak.pecah. Terlihat seorang pemuda sedang berkaca-kaca di sudut sebuah dekorasi pernikahan. Di video, si pemuda tampak sedang digoda oleh para teman-temannya. Dan setiap digoda, si pemuda tampak sedih sekali. Enggak lama kemudian, kamera diarahkan ke pasangan di atas pelaminan. Diduga, si mempelai perempuan adalah mantan pasangan dari si pemuda yang sedih ditinggal menikah. Duh, nambah lagi nih pasukan jomblo Nusantara. Melihat kau bahagia.